menyebut aku. Pada hakikatnya saat engkau menyebut aku, akulah yang menyebut aku di dalam diri aku. Tapi aku sertakan kamu. Aku sertakan kamu dalam menyebut aku. Itu namanya zikir hudur. Zikir apa? Dihadirkan oleh Allah diri kita yang tiada ini pada hadrahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu apa itu zikir nafsiyah? Zikir nafsiyah itu jika orang zikir bertambah dia kepedean, sok merasa ahli suluk, merasa orang tarekat, merasa pesalik pesuluk, merasa sudah suluk berkali-kali, merasa sudah khatam zikir ribuan kali, merasa sudah ziarah berkali-kali. Semakin dia zikir, tinta hitam di kolbunya tambah besar, tambah besar. Juga pernah bicara aku di dalam aku. Tiada zat aku kecuali aku. Itu kalam, pernah dikalamkan syaitan. Itulah sebab syaitan diusir dari hadiratnya karena dia ingin mengakuisisi keakuannya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui sang al-wasilah. Dia tidak mau dengan al-wasilah Ahmadi, sebagaimana iblis tidak mau dengan wasilah Adami, sebagaimana bani iblis dan syaitan tidak mau dengan wasilah al-Muhammadi. Nanti di akhir zaman juga sama, ketika sang al-Mahdi Allah islah dia, banyak nanti yang sudah terbakar zikir isim jalalah dan zat, tapi lupa sholawat, kurang adab. Akhirnya dia tidak mau mentasdik dan taslim kepada sang al-Mahdi. Kenapa? Syaitan, iblis, bukan syaitan, iblis sudah suluk di surga 18.000 tahun. Siapa di sini mursyid kiai, murid salik yang sudah suluk 18.000 tahun? Ada? Ada? Nah, ada. Maka kita ini selama apapun suluk pasti bisa digoda, ditergelincirkan oleh iblis. Oleh karena itu diujilah orang-orang ahli zikir ini. Kata para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini ahli wirid ya Allah. Kami ini ahli zikir, ahli manaqib. Kira-kira begitu. Ahli khatam tahlil, ahli khalwat, ahli tariqat. Banyak ijazah kami ya Allah. Kira-kira begitu. Tiba-tiba Allah katakan, wahai para malaikat, aku pilih bukan kalian khalifah di muka bumi. Siapa yang dipilih Allah? Nabi Adam. Adam itu kata Allah, inni khaliqun basharan min tin. Aku cipta tubuh Adam langsung dengan tanganku dari tanah. Cuma tanahnya tanah yang sudah terbakar. Makanya dalam diri kita ada unsur api. Di situ syaitan masuk, iblis masuk. Ada angin, syaitan masuk, was-was masuk. Tapi tenang, itu kan tubuh yang zahir. Ada diri yang sejati. Ketika telah kami sawaituhu, kami sempurnakan zahirnya, kuat wadah cangkangnya, nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan kepada tubuh itu min ruhi. Apa arti min di situ? Kalau ahli kalam mengatakan min,
min lil ibtida, berasal dari ruhku. Ahmad ruhullah. Rohku itu siapa? Ahmad, bukan Ahad. Ingat ya, yang ditiupkan kepada Nabi Adam bukan langsung dari Ahad, tapi dari Ahmad. Karena ditiupkan dari ruhullah Ahmad, maka disuruhlah malaikat-malaikat sujud kepada sang Adam. Bukanlah sujud kepada jasadnya Sayyidina Adam, tapi hormat sujud kepada yang dihembuskan, yaitu hembusan ruhullah Ahmad. Karena sang Ahmad itu kerjaannya rukuk dan sujud. Sujudlah. Inilah cara Allah cek apakah betul nur yang di kalian sejati, nur zati, atau nur kalian nur palsu. Nur zikir kalian zikir kesejatian, atau nur zikir kalian zikir keegoan. Nur zikir kalian zikir ruhiyah, bukan zikir nafsiyah. Apa beda zikir ruhiyah dan nafsiyah? Zikir ruhiyah, semakin zikir, semakin kita tidak merasa ahli zikir. Semakin nyatalah bahwa yang sedang menyebut dialah Allah. Fazkuruni azkurkum, sebut aku. Pada hakikatnya saat engkau menyebut aku, akulah yang menyebut aku di dalam diri aku. Tapi aku sertakan kamu. Aku sertakan kamu dalam menyebut aku. Itu namanya zikir hudur. Zikir apa? Dihadirkan oleh Allah diri kita yang tiada ini pada hadrahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu apa itu zikir nafsiyah? Zikir nafsiyah itu jika orang zikir bertambah dia kepedean, sok merasa ahli suluk, merasa orang tarekat, merasa pesalik pesuluk, merasa sudah suluk berkali-kali, merasa sudah khatam zikir ribuan kali, merasa sudah ziarah berkali-kali. Semakin dia zikir, tinta hitam di kolbunya tambah besar, tambah besar, tambah besar. Semakin besar zikirnya, semakin besar benalu di kolbunya. Seperti pohon, jika pohon membesar, benalunya membesar. Itu sebabnya kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirrul Asrar, kalau ingin usulnya lempeng lurus, wajib taubat dan talqin. Taubat pun ditalqinkan. Apa yang ditaubatkan? Taubat dari dosa nafsiyah, dosa keakuan, dosa ingin nonjol, dosa ingin jadi mursyid, dosa ingin disebut salik, dosa ingin ini, ingin itu. Istighfarkan itu.